Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang fikih mawaris dan juga apa yang ada di dalamnya. Untuk pertama kali kita akan mendiskusikan terlebih dahulu sebenarnya apa sih fikih mawaris itu, karena kadang-kadang kita menemukan definisi lain yaitu ilmu faraid. Nah, sebenarnya ilmu faraid itu adalah jamak dari kata faridoh, yang mana artinya adalah sesuatu yang wajib. Namun dalam term ini, ilmu faraid itu diartikan sebagai pembagian atas sesuatu yang telah ditentukan bagiannya. Jadi sudah ada rinci nih, misalnya ada sepertiga, ada 2/3, ada 1/6 atau 1/8. Maka dari itu ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, yang mana bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran, hadis ataupun fikih. Lalu fikih mawaris adalah jamak dari kata mirothun, yang mana artinya adalah perpindahan sesuatu kepada orang lain. Yang mana fikih mawaris ini berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta warisan yang telah dibagi kepada ahli waris, yaitu harta warisan orang yang sudah meninggal dipindahkan tangan atau dipindah kepemilikan menjadi milik ahli waris. Kemudian dasar hukumnya, sebenarnya fikih mawaris ini diambil dari mana sih? Nah, sebenarnya fikih mawaris ini memiliki banyak sumber, ada yang dari Al-Quran, hadis, dan juga ijma, qiyas, dan juga fikih para ulama. Nah, dalam Al-Quran di sini kita menemukan banyak sekali ayat tentang waris. Salah satunya adalah An-Nisa ayat 7, yang mana dalam ayat ini disebutkan bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki hak waris, yang mana sama-sama keduanya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan juga kewajiban. Hak apa? Hak untuk menerima harta warisan dari peninggalan ibu bapak ataupun kerabat, dan juga kewajiban untuk mewariskan apa yang mereka miliki kepada ahli warisnya kelak. Kemudian di ayat yang lain, yaitu ayat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat 11 dan juga 12, di sini disebutkan tentang bagian-bagiannya yang secara rinci, yang mana ini menjadi dasar atas adanya ilmu faraid, yaitu ada bagian-bagiannya nih, misalnya si anak, kalau misal anak perempuan kalau sendiri dia mendapatkan setengah, kemudian anak perempuan ataupun saudara yang lebih dari 2 orang atau 3 orang itu bagiannya 2/3. Nah, itu dijelaskan di ayat 11. Kemudian ada juga nih bagian untuk suami dan istri. Jadi misalnya suami ditinggal mati oleh istrinya, dia dapat berapa, ketika punya anak dapat berapa, begitu juga dengan istri. Ini diatur di surat An-Nisa ayat 12. Begitu juga dengan An-Nisa ayat 176, di sini menjelaskan tentang kalalah. Apa sih sebenarnya kalalah? Singkatnya, kalalah adalah kondisi di mana seseorang meninggal tidak meninggalkan keturunan dari garis bawah, yaitu anak dan cucu, dan juga garis ke atas, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Maka untuk kasus ini bagaimana cara membaginya? Itu diatur di surat An-Nisa ayat 176. Adapun dalam surat-surat yang lain, entah itu di An-Nisa ayat 8, 9, dan seterusnya, kemudian Al-Anfal juga, disitu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum atau prinsip-prinsip atau apa ya istilahnya, kaifiyah gitu ya, atau filosofis hikmah tentang waris. Jadi secara tersirat gitu kan dijelaskan tentang ketentuan umum tentang kewarisan Islam. Hadis juga demikian. Ternyata kita juga menemukan banyak sekali teks-teks yang menunjukkan tentang kewajiban atau kaifiyah, tata cara, dan juga apa sih yang boleh, apa yang do and don'ts gitu ya kalau orang sekarang dalam sistem kewarisan. Di hadis yang pertama disebutkan tentang sama nih. Jadi semuanya harus mendapatkan harta warisan sesuai dengan porsi masing-masing, dan laki-laki mendapatkan keutamaan. Namun laki-laki di sini dimaksudkan adalah asobah. Jadi bukan karena laki-laki harus lebih banyak mendapatkan daripada perempuan, tidak, tapi memang ada term asobah yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Kemudian di hadis yang kedua disebutkan tentang tidak adanya waris mewarisi antara seorang muslim dengan seorang kafir atau non muslim.
Ini menjadi salah satu prinsip yang mana ini masih menjadi diugemi gitu ya, masih diugemi dan digunakan oleh umat muslim. Namun dalam perkembangannya ada banyak alternatif yang bisa ditempuh oleh saudara yang non muslim ataupun istri yang non muslim untuk mendapatkan harta dari orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian dalam sisi ijtihad ternyata ilmu waris ini memiliki banyak sekali perkembangan karena disesuaikan dengan kondisi yang mana mungkin belum diatur secara rinci oleh Al-Quran. Seperti halnya warisan untuk si khunsa atau banci, itu juga merupakan salah satu hukum waris yang mana itu adalah hasil ijtihad dari para ulama. Kemudian ada juga ketika ahli waris yang ditinggalkan itu adalah kakek dan juga saudara. Nah, itu cara membaginya gimana? Nah, ternyata ini ada juga yang disebut dengan mukosamah. Kemudian ada juga wasiat wajibah, yaitu wasiat yang mana mungkin oleh si pewaris belum disampaikan, tetapi menjadi sebuah kewajiban bagi seorang pewaris untuk memberikan wasiat tersebut kepada salah satu anggota keluarga. Setelah kita berbicara jauh banyak tentang dasar hukum dan juga prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran, di sistem kewarisan Islam, kita harus mengenali dulu sebenarnya sistem kewarisan sebelum Islam itu kayak gimana sih. Nah, ternyata karena masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang nomaden, yang mana dalam masyarakat nomaden otomatis kekuatan fisik adalah menjadi tolak ukur utama eksistensi seseorang, karena untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan kekuatan fisik, sehingga tidak ada waris nih untuk perempuan dan juga anak-anak. Dan kewarisan pada sebelum Islam itu hanya berlaku kepada yang pertama, kerabat, yang kedua, janji setia. Jadi misalnya ada perjanjian persahabatan gitu ya antara satu orang dengan orang yang lain, itu bisa menjadi salah satu sebab seseorang menerima waris. Dan yang ketiga adalah adopsi atau tabani. Ini juga merupakan salah satu alasan seseorang bisa menerima waris. Sehingga bisa dikatakan Islam memberikan banyak dampak pembaharuan yang mana perempuan yang asalnya tidak bisa mendapatkan waris, bahkan mereka itu bisa diwariskan, oleh Islam dirubah mereka memiliki hak untuk mendapatkan waris dan memiliki kewajiban untuk mewariskan harta yang mereka miliki kepada ahli waris. Kemudian sebab-sebab mewarisi setelah datangnya Islam itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah perkawinan, yang kedua adanya nasab, dan yang ketiga adalah wala, yaitu kekerabatan yang terjalin karena seseorang memerdekakan hamba sahaya. Namun untuk term wala kita lewati ya, karena itu sudah tidak berlaku. Untuk perkawinan itu hanya terjadi pada perkawinan yang sah atau perkawinan yang sahih, yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Adapun tentang nasab di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah furu, yaitu cabang, yaitu garis anak cucu ke bawah, usul, garis ayah kakek dan ke atas, kemudian hawashi adalah garis ke samping. Setelah adanya sebab-sebab, ada juga sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Yang pertama adalah pembunuhan. Ini jelas fikih menyebutkan pembunuhan, seorang pembunuh tidak akan mendapatkan waris, laisa liqatilin mirathun. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia, seseorang yang hendak melakukan percobaan pembunuhan atau bahkan memfitnah seseorang sampai dia dipidana 5 tahun, itu sudah menjadi syarat atau penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan waris. Kemudian yang kedua, perbedaan agama, kita sudah membahasnya. Kemudian ada perbudakan, karena kita sepakat bahwasanya perbudakan tidak ada dan para ulama juga bersepakat perbudakan adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Nah, yang keempat, berlainan tempat. Ini memang menjadi perdebatan para ulama, namun dalam perkembangannya berbeda tempat atau berbeda negara ini bukan menjadi sesuatu yang menjadi penghalang waris mewarisi, ya. Jadi tidak berlaku lagi. Rukun waris. Untuk rukun waris ini ada 3 yang harus dipenuhi, yaitu ada pewaris,
yaitu seseorang yang memiliki harta dan dalam hal ini pewaris harus sudah meninggal. Kemudian ahli waris, yaitu orang yang mewarisi hartanya, dan yang ketiga adalah harta warisan. Harus dibedakan, harta warisan adalah harta peninggalan si pewaris yang sudah dikurangi biaya-biaya ataupun kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh pewaris, misalnya hutang, kemudian biaya jenazah, wasiat, dan lain-lain. Syaratnya ada 3, adalah matinya pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup. Jadi kalau misalnya ahli warisnya sudah meninggal, maka tidak bisa menerima waris, dan yang ketiga adalah adanya sebab-sebab yang mengikat. Sekarang asas-asas kewarisan. Asas-asas kewarisan dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah asas ijbari. Asas ijbari ini adalah asas yang menunjukkan bahwasanya perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris adalah sesuatu yang dipaksa menurut kehendak Allah. Mengapa demikian? Jadi pewaris tidak bisa pilih-pilih siapa yang mau dikasih dan siapa yang mau tidak dikasih. Entah itu jumlahnya berapa, kepada siapa harta itu beralih, sudah diatur oleh Allah melalui Al-Quran, hadis. Kedua adalah asas bilateral. Untuk asas bilateral ini adalah bahwasanya hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat. Jadi bisa kita mendapatkan hak waris itu dari garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah, tidak ada beda. Kemudian yang ketiga adalah asas individual, yang mana harta warisan yang sudah dikasih kepada ahli waris itu adalah hak milik si ahli waris tersebut secara utuh dan mutlak. Jadi tidak bisa salah satu anggota keluarga lain masih ikut campur dengan harta waris yang sudah dibagi kepada seseorang tersebut. Asas yang keempat, yaitu asas keadilan berimbang. Untuk asas keadilan berimbang ini dimaksudkan adalah harta-harta yang sudah dibagi kepada ahli waris itu disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang ditunaikan. Jadi tidak ada nih misalnya hukum waris itu enggak adil. Enggak, karena memang semuanya sudah ditakar sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dan yang terakhir adalah asas semata akibat kematian. Untuk ini bisa dikatakan bahwasanya peralihan harta waris itu hanya terjadi ketika seseorang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Inilah yang menjadi kata kunci dari hukum waris atau fikih waris. Jadi kalau misalnya ada peralihan harta sebelum seseorang itu meninggal, bisa dipastikan itu bukan waris. Itu bisa jadi hibah ataupun hadiah. Kalau wasiat hanya prakata saja, misalnya ini diberikan kepada ini setelah saya meninggal, itu disebut dengan wasiat. Itu ya bedanya antara waris, wasiat, dan juga hibah. Terakhir, inilah yang akan menjadi tugas kalian, yang mana kalian harus mencari informasi tentang permasalahan waris yang ada di sekitar kalian dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, menuliskan ayat-ayat tentang asas-asas hukum waris dalam Islam beserta dengan artinya. Silahkan dicek tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.